Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam satu hari di mana Tuhan masih mengizinkan kita menikmati hari yang baru. Dan tentunya mari kita juga bisa mendapatkan satu pesan Tuhan lagi yang dapat kita renungkan bersama-sama. Saya akan membacakan satu bagian di dalam Nehemia pasal yang ke-8, ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan berbunyi. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejadian background dari Nehemia pasal ke-8 adalah bagaimana kita tahu orang Israel dipulangkan Tuhan dari masa pembuangan, masa perbudakan. Mereka pulang gelombang pertama bersama Esra, dan yang kedua ada bersama Nehemia. Ketika Nehemia 8 ditulis, itu ada sesuatu yang menarik yang kita bisa perhatikan bersama-sama, yaitu di ayat pertama. Dikatakan demikian, ketika itu bulan yang ke-7. Saudaraku, bulan yang ke-7 apa artinya? Di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua dikatakan bahwa bulan pertama di awal tahun itu adalah bulan ke-7. Dan Kejadian 13 ayat yang keempat, awal bulan yaitu bulan ke-7 itu dikenal dengan bulan Abib namanya. Nah, saudaraku, yang saya suka dari bagian ini adalah bagaimana di bulan yang baru di awal tahun mereka tidak melakukan pesta pora, tetapi dikatakan mereka berkumpul bersama untuk mengundang suara Tuhan, menasehati keluarga mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini memang bukan tahun baru, bukan awal bulan di tahun yang baru, memang tidak. Tetapi bagian ini bisa menjadi contoh buat kita sama-sama. Setiap hari kita mengalami hari baru, penyertaan Tuhan baru. Tuhan memulihkan kekuatan kita di setiap pagi dengan kekuatan yang baru pula. Dan biarlah di dalam hari yang baru itu, kita juga bisa mencontoh dari kehidupan orang Israel. Ketika hari baru itu datang, mereka berkumpul bersama, meminta suara Tuhan itu untuk menasehati keluarga mereka. Begitu juga dengan keluarga kita masing-masing. Kita rindu di dalam hari yang baru. Ada lagi pesan Tuhan, firman Tuhan yang kita bisa dapatkan. Dan itu bisa meneguhkan iman kita bersama keluarga. Tidak hanya sampai di situ, saudaraku. Tetapi di ayat kedua, di sana dikatakan orang Israel berkumpul serentak. Dikatakan bukan sekumpulan kelompok atau beberapa kelompok orang, tidak. Dikatakan bahwa mereka berkumpul serentak seluruh rakyat. Untuk apa? Kita tahu banyak orang bisa berkumpul untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sukacita, hura-hura, senang-senang, itu gampang mengumpulkan orang. Tapi untuk mengumpulkan dalam bentuk kerohanian, itu terkadang sulitnya minta ampun. Tetapi orang Israel dikatakan di awal bulan di tahun yang baru, mereka berkumpul bukan untuk sukaria dan sukacita, senang-senang pesta pora, tidak. Mereka berkumpul serentak atas inisiatif bersama. Untuk apa? Mereka datang kepada Esra agar Esra menjelaskan Taurat Tuhan. Taurat di sini merujuk kepada Pentateuch, yaitu 5 kitab Musa yang pertama. Bayangkan saudaraku dikasih oleh Tuhan, mereka minta agar Esra tidak hanya dikatakan membawa kitab Taurat, tetapi di dalam terjemahan yang lain, di sana dikatakan bagaimana mereka rindu mendengarkan lagi penjelasan firman Tuhan. Bagaimana mereka juga rindu dijelaskan satu persatu bagian dari Taurat Tuhan. Saudara, ini sungguh luar biasa. Bagaimana rasa haus itu menghinggapi mereka, di mana mereka membutuhkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Kita pun juga begitu, saudaraku, rindu agar di dalam hari yang baru, kita juga rindu ketika sebelum berjalan di hari itu, kita rindu
suara Tuhan itu menjadi pesan yang kuat, modal untuk kita bisa bersama-sama berjalan bersama keluarga. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, tidak hanya di awal tahun mereka merindukan berkumpul bersama, tidak hanya firman Tuhan yang mereka rindukan untuk mereka bisa dengar dan dijelaskan, tapi di ayat keempat ini sungguh luar biasa. Saya membacakan di ayat yang keempat. Esra membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dan dilakukan dari pagi sampai tengah hari, dan dilakukan oleh semua laki-laki dan perempuan yang sanggup mengerti. Dan dikatakan firman Tuhan, mereka melakukan itu dengan penuh perhatian. Saudaraku, perkumpulan yang besar hanya untuk kegiatan kerohanian itu kadang langka kita temui. Kadang ada perkumpulan hanya untuk mendengarkan berkat atau bagaimana kesembuhan yang bisa ditunjukkan. Tapi hari ini firman Tuhan mencatat orang Israel berkumpul mendengarkan semua perkataan Tuhan di dalam Taurat yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Dan itu bisa berarti bicara tentang berkat, bisa bicara tentang kesembuhan, juga bisa bicara tentang teguran. Dan dikatakan mereka melakukan itu dengan penuh perhatian dari pagi sampai tengah hari. Saudaraku, penghiburan bagi seorang hamba Tuhan adalah ketika bisa melihat jemaat itu datang ke gereja di hari Sabat. Itu sungguh menjadi penghiburan. Tapi yang menjadi lebih penghiburan lebih kuat, bagaimana jemaat yang datang ke rumah Tuhan itu mereka bisa memperhatikan dengan penuh. Mereka konsentrasi dengan kuat. Dan dikatakan oleh ayat keempat ini, orang Israel melakukan itu dari pagi sampai tengah hari. Dan mereka dengan penuh perhatian. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, orang Israel merindukan firman Tuhan. Dan biarlah kita juga merindukan hal yang sama. Biarlah firman Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Siapa lagi yang akan menjadi filter agar kita tidak terperosok ke dalam lubang dosa? Siapa yang menjadi terang supaya jalan kita tidak menuju kepada jalan kegelapan? Yaitu adalah firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku, ada yang menarik. Pasal 8 adalah tadi saya jelaskan di awal. Orang Israel pulang dari pembuangan dan mereka sudah mendirikan tembok Yerusalem. Masa ini adalah masa-masa pemulihan buat mereka. Dan mereka tahu pemulihan itu ketika mereka mengundang Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, saya juga rindu. Mari kita bersama-sama. Tiap hari merupakan masa pemulihan buat kita. Kita pernah melakukan kelemahan, kesalahan, dan kita rindu Tuhan pulihkan kami semua. Dan dipulihkan tidak ada cara lain dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan, hal tersulit di dalam masa pertobatan adalah bagaimana memenangkan hati kita untuk Tuhan. Tetapi hal tersulit agar kita menjaga pertobatan kita adalah juga tetap menjaga hati kita tetap dipersembahkan kepada Tuhan. Saudaraku, memang sulit memulai sebuah pertobatan. Memang sulit untuk memenangkan hati kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Tapi ketika kita mengundang Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Walaupun menjaga itu sulit, tapi Tuhan akan memampukan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan agar kehidupan kita serupa akan Tuhan. Ada banyak proses yang bisa kita kerjakan bersama-sama, baik saya secara pribadi, ataupun kita semua dalam rumah tangga, ataupun gereja lokal kita masing-masing. Mari kita lakukan bersama-sama. Tuhan, kami rindu firman-Mu menjadi penerang dalam kehidupan jalan kami semua. Kiranya bagian ini bisa menjadi berkat buat kita. Kita rindu seperti orang Israel. Ada kalanya mereka lemah, tapi di dalam hal ini mereka kuat. Dan kita bisa belajar juga hal yang positif dari bangsa Israel. Kiranya Tuhan memberkati bagian renungan ini pada siang hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.